satunya nanti penentuan rute kendaraan, ya, dan juga nanti ada beberapa studi kasus ya terkait permasalahan operasional ya yang kaitannya dengan entah itu transportasi baik di darat, laut atau udara ya, yang intinya kaitannya dengan jaringan logistik itu sendiri. Nah, capaian pembelajaran ya, capaian pembelajaran dan indikator pembelajaran di sini. Jadi mahasiswa ya dengan mengikuti kuliah ini diharapkan pertama ya menguasai konsep teoritis sains alam, aplikasi matematika rekayasa, prinsip rekayasa, sains rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem terintegrasi. Diingat lagi bahwa kajian kita, ya objek kajian kita adalah sistem terintegrasi. Jadi walaupun kita bicara tentang transportasi dan distribusi, kaitannya secara sistem suatu sistem di dalam industri itu sendiri. Ya. Hal mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi. Karena ini kaitannya nanti salah satu dengan penentuan kendaraan. Ya, kita harus tahu pakai kendaraan apa, kapasitasnya berapa, rutenya mungkin nanti seperti apa gitu ya. Karena kan kita ujung-ujungnya nanti akan bicara tentang optimasi, tetap optimasi. Ya, apapun itu nanti akan dioptimasi supaya transportasi dan distribusinya itu berjalan dengan optimal. Lalu mampu memilih sumber daya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis rekayasa berbasis teknologi informasi. Ya, jadi nanti ada semacam pengenalan ya software, mungkin kalau sudah pernah ada yang belajar Lingo ya, jadi nanti tetap kita gunakan Lingo untuk salah satunya VRP gitu ya, Vehicle Routing Problem, penentuan rute kendaraan, itu digunakan dengan Lingo, dapat mencari solusi dari penentuan rute itu sendiri. Lalu capaian berikutnya mampu meneliti dan menyelidiki masalah rekayasa kompleks dan merancang sistem terintegrasi menggunakan satu bidang keahlian spesifik untuk menyelesaikan permasalahan industri manufaktur, jasa, sosial kemasyarakatan dengan pertimbangan salah satu atau kombinasi dari kompleksitas ketidakpastian, hilirisasi, keberlanjutan, baik sosial, ekonomi, lingkungan, dan disrupsi teknologi era industri 4.0. Jadi capaian yang keempat ini, jadi teman-teman nanti akan diminta untuk meneliti, ya, menyelidiki, menginvestigasi gitu ya terkait sistem nyata ya yang ada di sekitar yang kaitannya dengan transportasi dan distribusi itu sendiri, ya. Menyelesaikan permasalahan. Maka tadi tujuannya mengidentifikasi ya, jadi nanti diidentifikasi permasalahannya, diformulasikan, lalu diselesaikan dengan metode apapun misalnya nanti ya, dan diberikan usulan perbaikannya ya. Jadi tidak hanya menyelesaikan tapi juga dapat memberikan usulan perbaikan terhadap permasalahan yang ada di industri, terserah industri apapun itu nanti ya. Mungkin untuk mata kuliah ini tidak perlu tidak perlu industri yang terlalu besar ya, karena waktunya juga singkat ya, karena hanya 1 semester ya, belum lagi ada kuliah-kuliah lain, jadi ya cukup sistem yang sederhana saja untuk transportasi dan distribusinya. Ya, sama indikator capaian pembelajaran juga ya di sini. Lalu berikutnya strategi pembelajaran. Jadi sesuai Permendikbud nomor 53 tahun 2023, di mana 1 SKS itu setara dengan 45 jam dalam 1 semester. Kita punya 1 semester itu 16 pertemuan termasuk ujian ya, UTS dan UAS. Berarti dalam 1 semester kita punya 45 kali 3 jam. Ya, karena kuliah ini 3 SKS. Ya. Dengan orientasinya pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, student center learning. Ya, jadi diharapkan mahasiswa yang lebih aktif ya, jadi tidak hanya saya memberikan materi di kelas ya, mungkin materi tidak banyak gitu ya, tidak akan lama kita tatap muka di kelas 3 kali 50 menit, kalau sebelumnya kan tatap mukanya 50 menit ya untuk 1 SKS, sekarang tidak seperti itu karena pembelajarannya berpusat pada mahasiswa, diharapkan mahasiswa yang lebih aktif di sini. Dosen memberikan materi, berikutnya mahasiswa yang belajar mandiri ya, terampil dalam mencari materi permasalahan yang nantinya akan dikaitkan dengan materi-materi pada setiap pertemuannya ya. Di pembelajaran dilakukan dengan bentuk perkuliahan, tugas terstruktur, dan belajar mandiri.
Ya, perkuliahan tidak selalu melulu 3 kali 50 menit ya. Bisa saja pada suatu kuliah saya masuk kasih materi 10 menit, sisanya kalian belajar mandiri ya, belajar mandiri bahas tentang studi kasus ya, katakanlah seperti itu. Jadi tidak selalu saya yang ngomong di kelas ya, apalagi kalau online kayak gini. Ya, jadi akan lebih banyak mahasiswa nanti yang dituntut untuk lebih aktif. Perkuliahan dilaksanakan secara daring, ya. Lalu yang sudah join GCR nanti setiap ada tugas yang saya berikan diupload di sana dan dipastikan statusnya itu tersubmit ya, tersubmit. Jadi perlu dicek secara berkala apakah tugas yang kalian kumpulkan sudah disubmit atau belum. Oke, itu untuk strategi pembelajaran. Untuk tugas, ada tugas kelompok dan ada tugas individu. Tugas kelompoknya seperti apa? Mungkin di pertemuan tertentu yang saya berikan studi kasus, ya, itu akan dikerjakan secara berkelompok, ya, membahas seperti apa studi kasus yang saya berikan. Tugas individu mungkin ada pertemuan-pertemuan tertentu juga yang baiknya ya dikerjakan secara individu. Lalu ada kriteria penilaian. Ya, kriteria penilaian ada tugas terstruktur itu sebesar 10%, kuis 20%, ujian tengah semester itu 30% dan ujian akhir semester 40%. Ya, di mana tugas terstruktur tadi ya mungkin pada pertemuan tertentu akan saya berikan, tidak setiap pertemuan. Kuis pun juga akan pada pertemuan tertentu, ya. Ujian tengah semester sesuai dengan jadwal ya. Biasanya kan ada jadwalnya nanti di pertemuan di minggu ke-8 ya. Minggu 8 karena kita masih punya hutang 2 pertemuan jadi nanti kita kejar ya supaya 2 pertemuan lagi itu selesai sebelum masa UTS tiba. Lalu ujian akhir semester ya, bobotnya 40%. Ini nanti teman-teman akan diminta untuk mengerjakan semacam case base ya. Jadi menyelesaikan studi kasus. Makanya tadi di awal disampaikan mengidentifikasi, memformulasi ya dan seterusnya sampai usulan perbaikan. Jadi nanti case based learning ini akan diberikan waktu mungkin sekitar 3 sampai 4 minggu ya untuk melihat sistem transportasi dan distribusi yang ada di sekitar ya. Baik, ya bebas saja apakah itu mau sebatas usaha kecil ya, usaha menengah, mau yang skala besar juga tidak masalah ya. Jadi intinya nanti dapat mengamati sistem transportasi dan distribusi itu sendiri, nanti diselesaikan permasalahannya, diberikan solusi yang nantinya akan dipresentasikan sebagai ujian akhir semester. Nah, jadi ujian akhir semesternya tidak akan berupa paper based di kelas ya, mungkin hanya UTS saja. Jadi ujian akhirnya berupa case based yang dikerjakan secara berkelompok. Kelompoknya nanti saya lihat dulu totalnya ada berapa. Kalau tidak salah terakhir kemarin 27 orang kurang lebih ya. Dan nanti saya pastikan lagi untuk peserta kelas ini ada berapa ya. Pembagian kelompoknya mungkin nanti akan dilaksanakan minggu depan. Lalu kategori penilaian ya. Ini sudah sesuai dengan standar terbaru ya, standar dari ITK terbaru sendiri. Saya masih ikut standar ya, tidak mau melampaui standar untuk mata kuliah ini, takutnya nanti malah terbebani. Jadi nilai A itu lebih dari 75 itu sudah A ya, 70 sampai 74 itu AB dan seterusnya ya. Kalau biasanya D itu saya lupa 45 45 sampai 50 atau intinya D itu tidak sekecil ini ya. D itu lebih tinggi lagi karena ini standar yang baru ya, saya mengikuti standar yang baru jadi nilai D itu dari 40 sampai 50 jadi di bawah 50 ya. Sorry itu 49. Di bawah 50 itu sudah tidak lulus. Nilai akhir ya, nilai akhir yang tadi ada bobot 10%, 20, 30, 40. Oke, itu untuk penilaian. Nah, ini untuk jadwal kuliahan ya. Untuk materi-materi yang akan diberikan setiap minggunya ya. Pertemuan pertama
ya, yaitu hari ini pengantar sistem transportasi dan distribusi, di mana nanti sekilas pengenalan ya, introduction transportasi, apa itu distribusi, dan sedikit pengenalan moda-moda transportasi. Lalu di pertemuan kedua ada logistik dan rantai pasok. Karena mata kuliah ini ya, kaitannya dengan jaringan logistik dan rantai pasok, jadi nanti akan dibahas lagi ya terkait logistik dan rantai pasok. Apa saja aktivitas-aktivitas aktivitas transportasi dalam logistik, ya, aktivitas transportasi dalam rantai pasok, kaitannya antara logistik dan rantai pasok, ya, dan lain sebagainya. Lalu di pertemuan 3, transportasi dalam aktivitas logistik dan rantai pasok, ini nanti akan lebih detail. Seperti apa transportasi yang ada dalam aktivitas logistik tadi, ya, dan juga rantai pasok dalam perspektif yang lebih besar, perspektif makro, ya. Lalu yang keempat ada saluran distribusi, ya, atau distribution channel. Jadi nanti seperti apa saluran distribusi yang ada dalam sistem transportasi dan distribusi itu sendiri di dalam logistik dan rantai pasok. Lalu ada desain jaringan, bagaimana merancang satu jaringan. Ini juga pernah ada di SCM, manajemen rantai pasok, pernah dibahas sekilas terkait bagaimana mendesain jaringan itu sendiri. Ya, nanti akan ada keputusan lokasi, ya, keputusan lokasi alokasi. Di sini nanti penentuan, ya penentuan lokasi pertama, misalnya ingin menentukan lokasi pengiriman ataupun lokasi gudang yang nantinya akan dilakukan transportasi dan distribusi itu sendiri. Begitu juga dengan keputusan lokasi dan alokasi. Di pertemuan 8 ada UTS, ya. Di pertemuan 9 dan 10, ya, kita masuk ke materi penentuan rute kendaraan atau vehicle routing problem. Ya, jadi nanti sekilas pengenalan di awal, ya, terkait model dasarnya. Di sini kita akan bicara juga model matematis, ya. Jadi mulai dari pertemuan 5 kita akan bicara tentang model matematis. Dan nanti juga akan ada sekilas lagi juga pengenalan linggo, karena saya rasa 2021 sudah pernah sekilas juga dapat linggo, ya, seingat saya yang waktu itu kelas saya. Jadi nanti akan pengenalan software yang digunakan, salah satunya untuk penentuan rute kendaraan. Di pertemuan 11, ya, akan ada aplikasi software tadi dan pengenalan algoritma genetika, salah satunya. Di banyaknya pilihan sebenarnya, ada sangat banyak, ya, algoritma lain yang dapat digunakan, tapi saya ambil contoh satunya yang sedikit umum, yaitu algoritma genetika. Di pertemuan 12 ada case study terkait transportasi darat, laut, udara. Jadi nanti akan diberikan beberapa studi kasus, ya, terkait operasional yang ada di transportasi darat maupun laut atau udara, ya. Bukan laut, air, ya, air dan udara. Jadi nanti dibahas secara berkelompok, kita diskusikan, ya, terkait permasalahan dan pemberian solusinya seperti apa. Nah, di minggu ke-13 sampai 16 diberikan waktu untuk setiap kelompok menyelesaikan yang namanya case based learning, ya. Jadi nanti formatnya menyusul, ya, nanti akan saya berikan formatnya seperti apa, nanti dibuat dalam laporan dan dibuat presentasi, ya, presentasi dari rekan-rekan sekalian secara berkelompok yang akan dijadikan sebagai nilai UAS, ya. 13, 14, 15, 16 ada 4 minggu, ya, dan nanti di minggu ke-17, ya, karena kan kita punya 17 minggu sebenarnya, di 2 minggu terakhir itu diberikan waktu untuk UAS. Di minggu ke-17 akan ada presentasi dari masing-masing kelompok. Itu untuk pertemuan setiap minggunya. Ya, sisanya tata tertib, ya. Tata tertib. Kalau berhalangan hadir dan pemberitahuan, silakan meninggalkan kelas. Saya selalu sampaikan bahwa saya akan kuliah atau tidak. Kalau misalnya saya sudah bilang, ayo kita kuliah hari apa, tapi ternyata saya nggak nongol juga sesuai dengan waktu, ya bisa jadi saya lupa, berarti silakan kelas dibubarkan saja. Mahasiswa tidak boleh terlambat hadir di kelas lebih dari 15 menit, karena di sini tidak saya setting, ya, siapa saja bisa masuk, karena juga kendala sinyal terkadang, jadi harapannya ya bisa masuk tepat waktu. Saya pun juga bisa dapat
recap ya terkait email siapa saja yang masuk di jam berapa dan berapa lama ya. Jadi kalau misalnya saya cek di hari ini ada yang tiba-tiba absen tapi masuknya cuma 5 menit ya, tidak saya anggap hadir. Saya selalu dapat itu ya di email saya. Lalu skema perkuliahan tadi sudah dijelaskan ya. 1 semester itu setara dengan 45 jam kali 3 ya, karena kita 3 SKS. Nah, di sini untuk kuliah tadi ya bisa tatap muka, tatap maya ya, karena kita online. Lalu di sini juga mengerjakan tugas dan belajar mandiri dengan orientasinya student center learning tadi ya, case based project dan belajar mandiri dan pemenuhan CPMK ya. Kuliah ini sebelum saya ganti harusnya berbentuk daring ya, bisa saja luring, tapi ruangannya kalau mau luring ya pilihannya Sabtu, tapi takutnya Sabtu nanti ada yang berhalangan, mungkin ada ibadah ya, ada yang ibadah atau ada kegiatan lain, jadi saya tidak mau mengganggu, tapi silakan jika misalnya memungkinkan untuk Sabtu, mohon dikabari ya. Jadi mungkin ada beberapa pertemuan kalian bisa di Sabtu, saya juga bisa di Sabtu, kita bisa kuliah luring. Tugas terstruktur, dosen memberikan tugas dengan perkiraan kontennya dan porsi waktu sesuai dengan jumlah SKS dan belajar mandiri. Lalu proses penilaian. Ya, proses penilaian lagi-lagi dasarnya adalah Permendikbud nomor 53 tahun 2023 terkait penjaminan mutu pendidikan tinggi ya. Jadi harapannya mutu yang kita kejar di sini ya, kualitas dari lulusan itu sendiri dari perguruan tinggi. Makanya base-nya, dasarnya kita menggunakan peraturan ini. Ya, jadi penilaian dilakukan secara valid. Ya, apa itu valid? Nilai apa yang seharusnya dinilai pada asesmen sesuai indikator, ya, sesuai dengan capaiannya. Jadi penilaian harus mencerminkan kemampuan mahasiswa. Jadi benar-benar sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Tidak ada penilaian pribadi atau penilaian pendekatan apapun ya, tidak ada. Lalu penilaian dilakukan secara reliable, ya, didasarkan pada data-data dari proses assessment ya, yang sesuai dengan standar dan indikator yang diukur. Apa saja yang diukur? Contohnya mahasiswa mampu mengidentifikasi dari permasalahan dalam sistem transportasi. Oh, saya lihat dari tugas yang dikerjakan apakah mahasiswa ini mampu mengidentifikasi masalah yang diberikan. Saya berikan case study, ternyata dalam mengidentifikasi dan memformulasikannya tidak benar, berarti tidak tercapai untuk indikator tersebut. Ya, jadi benar-benar dinilai sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh mahasiswa. Lalu transparan, ya, penilaiannya transparan, biasanya berupa spreadsheet, akan dibagikan, siapapun bisa akses ya di prodi, baik prodi, fakultas maupun GKMP dan juga mahasiswa. Ya. Komponen penilaian tadi sudah dijelaskan seperti apa. Ya, jadi tidak ada lagi pertanyaan-tanya di akhir. Tugas saya seperti apa, tugasnya harusnya berapa persen, dan seterusnya, karena sudah disampaikan. Ini pun juga nanti akan saya upload di Google Classroom-nya. Jadi silahkan dilihat lagi Google Classroom-nya, dicek secara berkala Google Classroom, karena saya, ya kalau saya mau upload materi, ya saya upload aja gitu ya, atau apapun lah materi ya. Tapi kalau tugas biasanya saya kasih tahu, oh tugas 1 misalnya silakan kumpulkan di KCR. Tapi kalau untuk materi saya tidak akan beritahu, jadi silakan mahasiswa secara mandiri ya untuk mengecek KCR-nya secara berkala. Lalu akuntabel, penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa. Ya, jadi tadi salah satunya dari komponen penilaian, ya, kriteria penilaian, kategori penilaian pun juga sudah disampaikan, ya, sudah jelas seperti apa untuk proses penilaiannya. Lalu berkeadilan, dilakukan berdasarkan standar yang mengacu pada indikator, tanpa memandang status mahasiswa. Ini tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau misalnya indikatornya tidak tercapai, ya berarti nilainya tidak lulus. Ya, jadi saya tidak akan memandang, oh ini asisten misalnya, ini mahasiswa berprestasi, ini mahasiswa yang aktif organisasi dan seterusnya. Tidak ada status apapun. Ya, oh ini saudaranya
dosen siapa, ini saudara pejabat mana, tidak ada ya. Jadi itu yang bersifat berkeadilan. Lalu objektif ya, bebas dari pengaruh subjektivitas ya, baik yang penilai dan yang dinilai. Jadi siapapun kalian, ya saya menilai dari apa yang kalian kerjakan. Saya nggak pandang bulu siapapun kalian, ya apa yang dikerjakan ya itulah yang saya nilai. Lalu edukatif, penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dalam meraih capaian pembelajaran lulusan yang diturunkan dalam indikator pembelajaran yang disampaikan di awal kuliah. Tadi sudah disampaikan di awal kuliah bahwa ya untuk indikatornya tadi seperti apa, mahasiswa diharapkan untuk ABCD. Ya, jadi itulah yang nanti akan dinilai oleh saya pada mata kuliah ini. Dosen berhak mengadakan perkuliahan tambahan di luar hari yang jadwalnya disepakati. Mahasiswa boleh mengikuti UAS, ya berarti akan diizinkan untuk presentasi ya, jika kehadirannya minimum 80%. Lagi-lagi untuk sakit silakan izin dengan dibuktikan surat keterangan dari dokter, rumah sakit, puskes, klinik atau manapun ya. Lalu musibah atau duka silakan juga diberitahu dengan surat keterangan, bisa dilengkapi gitu ya. Jangan berita dukanya putus cinta lah, terus apalagi kucingnya mati lah gitu ya, saya nggak terima yang kayak gitu ya. Jadi yang logis saja ya musibahnya. Lalu juga yang ikut kompetisi ya, ikut kompetisi silakan lengkapi surat dispensasinya, bisa dikirimkan ke saya untuk dapat saya berikan izin ya. Lalu terkait pakaian ya, ini kalau kita offline ya, berhubung kita online saya nggak tahu kalian ya mungkin masih ada yang masih pakai daster, mungkin masih ada yang pakai kaos, ada yang masih sambil tiduran, tapi harapannya jangan sambil tiduran, baiknya duduk ya. Pakaian karena saya nggak bisa ngelihat, saya juga nggak mewajibkan on cam ya, nggak mewajibkan on cam, jadi silakan saja, yang penting kalian paham ya, kalian paham apa yang saya sampaikan. Kalau nggak tahu ya nanya gitu ya, intinya jangan kuliah sambil tiduran aja udah, jangan sambil tiduran dan tidur. Bisa saja saya random manggil, oh si A, si B, nggak nyaut, oh berarti ini cuma join kelas aja. Gitu. Dosen memberikan nilai yang adil sesuai dengan bobot penilaian, ya. Wajib mengikuti UTS, tugas struktur dan UAS. Ujian bersifat tutup buku. Kalau ketahuan nyontek seperti biasa akan diberikan nilai 0, ataupun kerjasama dalam bentuk apapun, ya. Contek kerjasama akan langsung diberikan nilai 0. Lalu protes nilainya paling lama 2 hari setelah nilai keluar. Ya, jadi setelah nilai keluar di Syakat, ya. Tapi sebelum keluar di Syakat, saya akan share dulu spreadsheet-nya, ya. Jadi setelah 2 hari dari situ, setelah saya share spreadsheet, saya selalu lempar ke mahasiswa, silakan dicek nilainya. Dan jika ada yang ingin protes, ada yang ingin melihat hasil ujiannya, silakan, ya. Lalu di sini mahasiswa dapat meminta bukti, ya, bukti hasil penilaian ujian. Silakan saja, ya, tapi dengan catatan, bahwa hasil ujian itu, ya, tidak akan merubah apapun kecuali saya salah hitung, ya, kecuali saya salah hitung, silakan dapat protes untuk nilainya nanti dapat diganti. Ya, ini referensi yang digunakan ya. Ada buku Chopra juga. Kita kemarin sudah pernah pakai buku Chopra yang ikut SCM ya. Ada buku David Rose di sini terkait distribution planning and control ya. Dan juga terakhir ada buku Alan Rusten ya, The Handbook of Logistic and Distribution Management. 3 buku ini yang akan digunakan ya. Nanti ada lagi buku lain yang nanti akan saya share, bisa teman-teman baca ya, untuk dapat menambah ilmu lah ya, menambah pengetahuan terkait mata kuliah sistem transportasi dan distribusi. Oke, itu untuk kontrak kuliah. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sambil saya cari casan.
Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan masuk ke materi ya. Materi hari ini terkait pengantar, ya, pengantar sistem transportasi dan distribusi. Oke, ya, jadi pengenalan ya sekilas untuk materi hari ini, tidak akan banyak ya terkait transportation and distribution system. Ya, kalau saya tanya sistem itu apa, saya rasa semua sudah tahu ya, karena sudah banyak melewati mata kuliah yang ada di teknik industri ya. Sistem. Nah, sekarang kita bicara tentang sistem transportasi dan distribusi. Ya, pertama kita masuk dulu apa yang menjadi learning objective atau capaian pembelajaran pada materi hari ini, yaitu materi tentang pengantar. Ya, yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan ya konsep dasar dari transportasi dan distribusi. Lalu juga mampu menjelaskan tipe atau moda transportasi dan distribusi, ya, jadi nanti ada berbagai macam. Ya, lalu juga menjelaskan seperti apa peran industrial engineering dalam sistem transportasi dan distribusi itu sendiri. Oke, kita masuk ke distribusi. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan distribusi itu sendiri? Sebentar sambil saya. Ya, definisi dari distribusi itu sendiri ya. Distribusi adalah kumpulan dari aktivitas ya, dari beberapa aktivitas dalam rantai pasok ya, dalam rantai pasok yang saling berkaitan untuk pemindahan barang ya, finish good ya. Finish good dari produser ke customer. Siapa produsernya? Kalau kita ingat lagi di rantai pasok, kita kan punya beberapa stage ya. Rantai pasok beberapa stage yang dilakukan. Yang jadi dalam distribusi, aktivitas-aktivitas apa saja yang nantinya akan dilaksanakan ya dari berbagai macam entitas yang dalam rantai pasok yang kaitannya dengan perpindahan ya, movement dari produk tersebut, dari produsernya ke customernya, dari yang memproduksi ke pelanggannya. Jadi beberapa tadi ya itu dilakukan untuk memindahkan dan menyimpan produk dari supplier ke customer ya, itu yang di rantai pasok. Jadi dari hulu ke hilir ya, itu apa saja step-step yang nanti akan dilakukan untuk perpindahan produk itu sendiri. Nah, jadi dalam distribusi yaitu penyaluran ya. Penyaluran dari produk dari satu poin ke poin yang lainnya, dari produser ke customer, di mana proses-proses dalam distribusi itu sendiri ya itu termasuk dari seperti apa nanti jaringan-jaringan yang ada di dalamnya ya. Kalau kita di rantai pasok kemarin belajar terkait jaringan ya, jaringan transportasi ya, itu seperti apa jaringan-jaringan tadi yang saling berhubungan untuk dapat memindahkan ya, movement dari produk tadi untuk memindahkan si produk tadi, mulai dari toko dari supplier menuju manufacturer, dari manufacturer menuju warehouse, dari warehouse misalnya ke retail dulu atau bisa langsung ke end customer-nya. Jadi distribusi di sini ya seringkali melibatkan seperti apa warehouse salah satunya ya, warehouse, dan seperti apa pengirimannya ke customer ya, itu dapat lebih efisien. Kalau di gambar kita lihat dari supplier ya, ini akan include yang namanya inbound logistik dan outbound logistik ya. Jadi dari supplier ke company ya, seperti apa itu distribusinya ya. Berarti kan kalau dari supplier ke company kita berbicara tentang distribusi raw material ya, salah satunya raw material di sana, pengiriman dari supplier menuju company-nya yang nanti akan diproduksi ya di pabrik ya, itu bisa dikatakan inbound logistik. Lalu dari company menuju customer, di mana itu sudah menjadi barang jadi yang itu disimpan di gudang ya, atau mungkin langsung di-deliver ke end customer ya, itu disebut inbound logistik ya. Jadi distribusi itu terdiri nanti dari inbound dan outbound. Ya, dalam sistem distribusi ya, di sini juga dikenal beberapa karakterisasi, yaitu direct delivery ya.
yang dikirim secara langsung atau echelon delivery. Ya, echelon delivery. Nah, dalam direct delivery, ya produk itu dikirimkan secara langsung dari manufacturer ke customer. Kalau di rantai pasok kita punya 6 ya waktu itu jaringannya seperti apa saja, ada manufacturer langsung ke delivery, ada yang butuh in transit, ya ada yang dari retail, distribution center dan seterusnya. Ya. Jadi kalau pengiriman distribusi secara langsung ya itu direct delivery, keuntungan seperti apa? Ya kita dapat mengontrol barang tersebut ya secara lebih tepat. Kenapa? Karena tidak banyak entitas yang ada di sana. Ya. Jadi dari manufacturer kita bisa tahu langsung, oh apakah sudah sampai ke customer atau belum, ya. Lalu jumlahnya juga seperti apa, tidak banyak in transitnya, ya. Cuma seperti apa lagi juga kekurangannya, ya. Yang jelas cost ya, kita bicara cost outbound-nya, ya. Outbound-nya karena tadi dari pabrik menuju customer itu sebut outbound tadi, ya. Jadi cost outbound transportation-nya itu harus yang dikeluarkan lebih besar, ya. Kenapa? Di rantai pasok juga kita ingat lagi bahwa pengiriman dari manufacturer yang jelas pertama tidak mungkin dalam jumlah yang kecil, ya. Rugi perusahaan kalau dalam mengirimkan dalam jumlah yang kecil ya ke customer yang hanya mesen cuma 1 dus ya, tapi dia punya perusahaan punya katakanlah mode transportasinya truk yang muatannya 20 feet misalnya gitu ya. Pakai kontainer kan itu sangat-sangat besar, biayanya sangat tidak efisien juga ya. Itu keuntungan dan kekurangannya. Nah, lalu kalau sistem echelon delivery ya, di mana produk tadi ya produk-produk tadi dipindahkan dan ditempatkan menggunakan hierarchical channel structure ya, bergantung nanti ya, nanti bisa ada yang single echelon dan juga multiple echelon. Jadi ini bergantung dari perusahaan lagi ya, perusahaan seperti apa ingin strateginya dalam rantai pasoknya, dalam pengirimannya. Keuntungannya apa? Ya, keuntungannya produk ya. Pertama, keuntungannya produk itu akan available langsung ke customer ya dengan minimal delivery time ya. Jadi contoh saya sebagai customer, saya mau pesan barang A nih, tapi pabriknya jauh. Oh, ternyata untuk perusahaan ini dia multi echelon. Katakanlah dia punya distribution center dan punya retail ya. Jadi saya bisa langsung belanja ke retailnya. Jadi saya bisa langsung pesan ke sana ya. Dan pengirimannya pun saya kalau saya mau menggunakan jasa pengiriman tidak akan lebih lama dibandingkan saya minta kirim dari pabriknya langsung ya. Itu salah satu keuntungannya. Disadvantage-nya apa? Kekurangannya apa? High cost ya. High cost of running and stocking echelon channel. Jadi dalam membuat stocking ya di dalam channelnya tadi katakanlah warehouse ya. Kita kan nanti akan punya biaya simpan salah satunya kalau di warehouse ya. Jadi seberapa lama barang tersebut disimpan di dalam warehouse ya akan semakin tinggi biaya simpannya gitu ya. Lalu juga seperti apa lagi jumlahnya ya, jumlah yang perlu disimpan ya, yang di stok di dalam echelon channelnya, katakanlah itu warehouse ataupun distribution centernya nanti. Ya ini contohnya ya secara grafik ya seperti apa secara gambar ya. Sistem distribusi tadi yang dibagi menjadi direct ya secara langsung ataupun echelon ya. Kalau dari echelon kita lihat ya dari echelon dari supplier kita ke katakanlah industrial distribution atau misalnya consolidation warehouse ya, ke gudangnya dulu untuk bahan baku, baru ke manufacturer untuk diproduksi, lalu ke wholesale atau langsung ke distribution center, retailer, lalu customer. Ini echelon, banyak echelon di sini ya. Lalu kalau direct delivery ya, dari supplier ya itu langsung dikirimkan menuju manufacturer. Tidak ada lagi katakanlah gudang raw material. Jadi langsung dari supplier fresh langsung dikirim ke manufacturer. Setelah dari manufacturer
ya setelah manufacture, diproduksi, tidak ada lagi yang namanya gudang ataupun distribution center, langsung dikirimkan ke retailer ya untuk langsung dijual ke customer, yaitu yang dinamakan direct delivery. Mereka punya keuntungan dan kekurangan masing-masing, bergantung lagi kembali kita ingat di manajemen rantai pasok seperti apa strateginya ya, strategi dari perusahaan itu sendiri untuk mencapai yang namanya efektif ya, efisien. Lalu terkait sistem tadi ya, itu tersentralisasi dan desentralisasi. Ya. Kalau centralized ya, semua keputusan itu dibuat pada central location, ya central location yang ada di dalam seluruh rantai pasok. Ya, keuntungannya ya dapat meminimalisasi yang namanya biaya total. Ya, baik itu warehouse, gudang, safety stock, operating overhead dan lain sebagainya, ya itu dapat diminimize karena dia tersentralisasi, terpusat ya. Tapi di sini ada kekurangannya sendiri ya. Kekurangannya di sini lead time-nya yang lebih panjang ya. Lebih panjang dibandingkan dengan terdesentralisasi ya. Nah, kalau desentralisasi keputusannya dibuat pada setiap level eselon, bergantung nanti seperti apa. Contohnya tadi sistem distribusinya menggunakan single eselon atau multiple eselon, ya, lalu eselon yang mana yang mengambil keputusan, ya. Disadvantage-nya, ya, kekurangannya, responsibility-nya, ya, terhadap biaya yang meningkat ya dari biaya secara sistem keseluruhan yang dapat mensupport ya support channel ya dari warehouse itu sendiri, lalu juga biaya dari safety stocknya karena dia terdesentralisasi ya, jadi setiap keputusannya diambil oleh setiap level channel dan ini cukup sulit katakanlah dikoordinasikan lah ya, seperti itu. Memang harus komunikasinya, informasi yang ada di sini ya, jika menggunakan sistem yang terdesentralisasi itu harus selalu update ya. Gimana kalau misalnya informasi tidak update, bisa jadi nanti oh salah nih dalam merencanakan local safety stock-nya atau mungkin dalam pengiriman dari supplier ya, atau dari supplier menuju manufacturer atau manufacturer menuju ke gudangnya katakanlah ya, itu nanti bisa terjadi miskomunikasi katakanlah seperti itu. Lalu advantage-nya, keuntungannya ya, keuntungannya dengan sistem desentralisasi ya, itu lebih dekat ke customer ya, memang lebih dekat ke customer, dan delivery-nya, waktu delivery-nya itu lebih singkat, serta outbound delivery-nya juga menurun karena jaraknya tadi ya, karena dia sudah terdesentralisasi. Jadi setiap level eselon ya itu punya kebijakan sendiri sehingga biayanya pun lebih minimal ya, lebih berkurang dari sebelumnya karena jarak, salah satunya jarak antar eselon ke customer itu semakin dekat. Ya, itu untuk distribution ya. Lalu masuk ke introduction to transportation. Ya, apa itu transportation ya? Transportasi adalah perpindahan ya, sebenarnya perpindahan objek ya dari satu poin ke poin yang lainnya, satu titik ke titik yang lainnya ya. Objek, apa objeknya? Bisa manusia ya, bisa barang ya, jadi tidak hanya barang tapi juga manusia sebenarnya kalau kita bicara tentang transportasi. Tapi kalau kita kaitannya dengan logistik yaitu pasti bicara tentang produk ya, dari satu titik ke titik yang lainnya, dari titik asal menuju titik tujuan ya. Itu untuk transportasi. Nah, transportasi ini juga yang menjembatani dari gap secara geografis ya. Jadi bagaimana produk dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, di mana satu tempat tadi merupakan tempat dia diproduksi, ya, tempat dia diproduksi dan tempat dia dikonsumsi itu dapat dikirimkan. Intinya transportasi itu dapat dilakukan jika produk itu diproduksi dan dikonsumsi dari tempat yang berbeda, ya, baru akan terjadi yang namanya transportasi. Ya, transportasi ini juga provide menyediakan growth of competition, ya, jadi kompetisi dari para pelaku ya, pelaku logistik dalam
bersaing ya untuk mengirimkan produknya. Ya kalau kita lihat juga, contohnya kalau lagi belanja online ya, atau mungkin ya katakanlah belanja online gitu ya, saling nih bersaing nih masing-masing jasa ya, jasa logistik. Oh ada yang menggunakan skema apa ya, berapa hari, biayanya berapa, itu kan mereka saling berkompetisi ya, saling berkompetisi untuk mendapatkan pelanggan. Dan juga untuk itu kan untuk hal kecil ya. Kalau misalnya untuk hal besar, logistik secara besar pun mereka juga bersaing ya. Jadi pengiriman katakanlah melalui moda udara, mereka bisa memberikan harga yang lebih hemat dibandingkan dengan perusahaan logistik sebelah katakanlah, atau mungkin jumlah yang dapat dikirimkannya juga bisa lebih banyak dengan harga katakanlah per kilonya gitu ya, mungkin sekian ribu ya, itu untuk transportasi. Jadi semakin luas ya produk yang didistribusikan dan demand yang semakin besar ya, semakin besar pula economy of scale itu sendiri dalam produksi dan channel transportation. Jadi intinya lebih efisien ya, lebih efisien dan biaya yang lebih murah, maka biaya jualnya pun, harga jualnya pun juga akan lebih murah. Nah, di sini transportasi nanti erat kaitannya dengan yang namanya economic of scale. Ya, nanti akan dibahas tentang economy of scale lebih lanjut nanti di pertemuan ketiga ya, untuk membahas tentang transportasi. Ya mungkin di sini ada sekilas ya untuk seperti apa itu ya fundamental konsep ya, konsep dasar dari transportasi itu sendiri. Ya, ini ada economic of scale, economic of distance, dan cost of velocity ya. Jadi kalau economic of scale ya, itu menjelaskan bahwa volume ya, volume dan berat dari load tadi ya dapat meningkat, increase the cost dari transportation yang menurun ya. Jadi contohnya ya, kalau kita punya dua moda, katakan dua moda transportasi. Jadi biaya dari TL ya, di mana full truckload ya dalam pengiriman itu akan lebih murah ya, akan lebih murah dibandingkan LTL, less than truckload. Katakanlah kalau kita menggunakan full truckload, oh berarti kan kita mengirimkan barang dengan jumlah katakan 50 ton gitu ya, dibandingkan dengan LTL yang kurang dari truckload, berarti kurang dari 50. Kalau kita hitung harganya per unit ya, maka akan lebih murah dengan menggunakan TL. Di sini itu economy of scale. Jadi semakin banyak barang yang dikirim ya, semakin banyak barang yang dikirim dengan satu moda katakanlah, maka biaya pengirimannya per unit akan lebih murah. Ya, itu economic of scale. Lalu untuk economic of distance ya, ini kaitannya dengan cost per unit dari beratnya tadi ya, beratnya yang berkurang dengan jarak ya. Jadi contoh kalau dengan jarak yang jauh ya, jarak yang jauh itu kita mengirimkannya dengan moda yang memiliki kapasitas yang lebih besar. Ya contoh tadi yang saya sampaikan, kalau dari manufacturer langsung ke customer ya, langsung customer, kalau cuma mesen satu kardus ya dengan jarak yang jauh kan itu sangat-sangat tidak ekonomis ya. Nah, contohnya juga kalau mau ngirim jarak jauh ya, barang jarak jauh kan biasanya perusahaan itu kan ngirim pakai kontainer yang punya kapasitas masing-masing ya. Sehingga biaya transportasinya ya untuk setiap unit itu akan lebih murah ya, akan lebih murah. Itu kaitannya dengan jarak. Jadi semakin jauh jarak yang ditempuh, maka ya biaya per unitnya itu akan lebih murah untuk satu produk ya. Lalu principle of cost of velocity ya, jadi kecepatan ya, kecepatan dari perpindahannya itu sendiri ya. Jika kecepatannya meningkat, maka biayanya pun juga meningkat. Ya contohnya kayak kita mau ke Jakarta naik pesawat dibanding kita ke Jakarta naik Damri, katakanlah seperti itu, naik bis katakanlah ya. Jadi semakin cepat ya, karena kalau naik pesawat ya paling berapa sih, 30-40 menit, 40-50 menit ya, dibanding dengan kita naik
darat, misalnya via darat, ya via darat lalu nyambung lagi via air, ya itu kan akan lebih memakan waktu yang lama. Ya, jadi 3 konsep dasar ini ya untuk transportasi. Economic of scale, ya, di mana jika volume dan beratnya itu meningkat, ya, untuk load-nya, maka biaya transportasinya akan menurun, ya, dia berbanding terbalik. Lalu economy of distance, ya, jika biaya transportasi per unit itu berkurang, ya, maka jaraknya bertambah. Dia juga berbanding terbalik antara jarak dan biaya transportasinya, ya. Sebaliknya, ya, cost of velocity itu dia berbanding lurus, di mana kecepatan perpindahan barang tadi itu akan berbanding lurus dengan biaya transportasinya. Semakin cepat dia dikirim, maka akan semakin tinggi biaya yang dikeluarkan. Ya, itu untuk prinsip dasar dari transportasi itu sendiri. Yaitu pengenalan untuk distribution and transportation, ya. Nah, ada satu lagi, ya, terkait moda transportasi itu sendiri, ya. Jadi dalam transportasi, ya, pertama, ya, kita perlu mentransportkan dulu, kita perlu memindahkannya dulu, ya, memindahkan barangnya tadi, produknya tadi, objeknya tadi, ya, dari satu titik ke titik yang lainnya, dari titik sumber ke titik tujuan, ya. Itu yang dinamakan dengan transport tadi, ya, proses pemindahannya dia bergerak, ya, transport. Nah, distribusi tadi, ya, itu aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pemindahan tadi, ya, salah satunya transportasi, ya, salah satu transportasi. Jadi dalam distribusi itu ada yang namanya transportasi, di mana dalam distribusi itu akan melibatkan entitas-entitas lainnya. Ya, contohnya tadi ada gudang, ada apalagi tadi, ada retailer, ada manufacturer, dan seterusnya, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan distribusi dan transportasi. Nah, sekarang kita masuk ke moda-moda transportasi. Jadi secara umum, ya, moda itu ada pertama moda darat, ya, moda jalan, ada jalan, ya. Jalan ini berarti contohnya ya mobil, truk, ya, apalagi sepeda motor, mungkin ya becak, mungkin juga masih masuk alat transportasi. Cuma kalau bahasanya sudah logistik, ya itu pasti akan moda yang lebih besar lagi. Lalu nanti ada moda rel, ya. Rel ya pasti kereta salah satunya, ya. Kereta bisa kereta barang, ya, kereta penumpang, ya, kan kita di Lampung juga ada kereta. Lalu nanti ada juga yang namanya, sebentar, ini motor, road, ya, ada rail, lalu ada air, ya, air transport, udara, ya, udara ya kita punya pesawat, ya, pesawat bisa ngirim penumpang, ada kargo, ada helikopter, ya. Lalu juga di sini nanti ada water transport, ya, jadi bukan transportasi laut, tadi transportasi air, ya. Banyak kan, bisa yang di laut, bisa yang di danau mungkin, ya, bisa di sungai, ya. Jadi tidak hanya di laut saja transportasi air ini, ya. Jadi transportasi air, ya, meliputi ASDP, ya, salah satunya, ya, angkutan sungai, ya. Lalu juga transportasi laut, ya. Lalu di sini terakhir ada pipeline, ya, moda pipa. Apa saja yang dikirimkan melalui pipa, ya, contohnya gas, ya, gas, minyak, air, ya, itu kan juga perpindahan, ya, dari satu sumber ke tujuan, ya, produk yang dipindahkan tadi, ya. Dan beberapa advantage-nya, ya, mungkin nanti bisa dibaca saja untuk advantage-nya, ya, saya tidak akan menjelaskan. Oh, kalau moda jalan itu untungnya apa sih? Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan 3 yang nanti akan bahas tentang transportasi lagi. Ya, jadi intinya di sini sudah disampaikan, ya, dituliskan di slide-nya, nanti akan saya upload, bahwa ada beberapa jenis moda transportasi, ya, ada moda jalan, keuntungannya seperti apa, kekurangannya seperti apa, ya, yang jelas paling umum digunakan, ya, biayanya, ya, nanti seperti apa bergantung dari kapasitasnya, bergantung dari jumlah yang dikirim, ya. Railroad, ya,
moda rel ya. Jadi ini pun juga infrastrukturnya terbatas ya, harus punya rel, harus punya stasiun, berarti terus juga barang atau orang kirimkan dalam bentuk seperti apa saja ya, lalu juga untuk jenis-jenis barang tertentu ya. Jadi nanti ada jenis-jenis apa namanya gerbong tertentu ya. Contohnya gerbong penumpang dengan pengiriman batu bara yang bisa kita lihat di Lampung ya, itu kan pasti berbeda ya, ada yang terbuka, ada yang tertutup ya. Lalu juga air transport ya. Di sini contohnya ya tadi ya, salah satunya pesawat, baik itu penumpang ataupun untuk pengiriman kargo. Ya, helikopter juga bisa salah satunya. Lalu juga di sini ada water transport, banyak ya, bisa kapal feri, kapal penumpang, kapal pun juga sangat banyak jenisnya. Kalau ngirim cairan dengan ngirim barang padat itu juga akan berbeda untuk moda transportasinya ya. Ada untuk pengiriman liquid ya, untuk yang ngirim minyak, untuk yang ngirim batu bara itu akan pasti beda untuk jenis kapalnya ya. Lalu terakhir juga pipeline ya, pengiriman dengan moda pipa. Contohnya air, gas, minyak ya. Itu salah satu kabel juga ya, salah satunya kabel optik ya, fiber optik juga itu salah satu moda transportasi yang digunakan ya. Nah, ini summary-nya ya, jadi seperti apa untuk setiap moda tadi ya, baik secara kecepatan ya, cost, accessibility, safety, security dan seterusnya ya. Itu sudah punya perbandingan masing-masing ya, bergantung dari seperti apa lagi. Jadi nanti barang yang dikirimkan ya, barang yang dikirimkan, lokasinya juga, jaraknya ya, itu nanti dalam penentuan pengambilan keputusan moda transportasi yang digunakan. Ya. Nah, terakhir kita masuk ke role of industrial engineering. Ya, jadi karena sistem transportasi distribusi yang kompleks tadi ya dan full knowledge ya, maka di sini industrial engineer itu diharapkan mampu ya mendesain, ya merancang, mengoptimasi dan memanage proses ya. Bagaimana dari produk tadi dibuat dan sampai didistribusikan across the world ya. Jadi tidak terbatas jarak untuk mengirimkan si produk tadi ya, baik dari ujung pulau mana sampai ujung pulau mana ya, seperti itulah bagaimana industrial engineering dapat mendesain, mengoptimasi ya. Optimasi apa saja yang bisa dioptimasi? Ya banyak ya. Biaya bisa ya, jarak, waktu dan lain sebagainya ya. Lalu manage proses apa saja yang nantinya dapat dilakukan ya, apakah dengan direct delivery contohnya atau mungkin dengan echelon level tadi ya, mau single atau multiple ya, itu bergantung dari tadi bagaimana perencanaan dari seorang industrial engineering itu sendiri ya. Jadi industrial engineering ya, itu industrial engineer itu secara spesifik ya di bagian logistik itu akan sangat berguna dalam global production ya, dan juga logistik karena sudah dapat dikatakan kompleks ya. Mungkin nanti teman-teman bisa nonton ya di video di YouTube, itu akan banyak video di YouTube terkait logistik, salah satunya ya transportasi, bagaimana bisa mengirimkan barang ya, produk ke seluruh dunia, salah satunya ya itu perusahaan yang terbesar, bisa dilihat nanti ya, salah satu perusahaan logistik terbaik ya yang ada di dunia. Nanti boleh nonton videonya, itu banyak di YouTube, bagaimana mereka bisa merancang ya, merancang pengiriman ya dari ujung belahan bumi mana sampai ujung belahan bumi mana secara optimal ya. Itu untuk materi pengantar hari ini. Oke, ada yang ingin ditanyakan sambil saya share absennya? Silakan di scan barcode saja ya untuk setiap mahasiswa yang sudah terdaftar di kelas saya. Aduh, mana ini? Oke, sudah, silakan di scan untuk absennya. Ya, jadi nanti untuk
semua filenya akan saya upload di GCR. Harapannya sudah gabung semua di GCR. Ya, jadi kontrak materi hari ini ya akan saya upload di GCR. Nah, untuk pertemuan berikutnya ya di minggu depan ya kita masih akan online seperti ini ya, mau tidak mau karena memang ruangan kelasnya yang belum ada. Tapi kalau misalnya berkenan di hari Sabtu, tolong diinfokan ya di hari Sabtu kapan ya. Takutnya saya sedang soalnya saya ada mau perjalanan dinas juga, takutnya saya nggak bisa gitu ya. Jadi bisa kita rencanakan mau di hari Sabtu mana atau mungkin di hari Minggu kalau bersedia, tapi kayaknya Minggu ya mending libur semuanya, tapi takutnya Sabtu ada yang ibadah juga, tapi ya silakan ya. Atau mungkin nanti untuk jalur pengganti di pertemuan satu, kan kita punya 2 pertemuan ya utang, jadi nanti kita jadwalkan ya tetap secara online lagi karena ya jadwalnya yang padat ya, mau jadwal saya mau jadwal kalian kalau selain Sabtu cukup sulit gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya tutup kuliahnya? Ya, Ibu izin bertanya, Bu. Ibu, saya Olivia, izin bertanya. Kalau nggak bisa absen pocket, Bentar, Olivia nggak masuk suaranya. apakah suara saya masuk, Bu? Oke, sudah masuk. Ibu, kalau nggak bisa absen pocket, bagaimana ya, Bu? Oh, oke. Nanti saya rekap aja sendiri. Kenapa nggak bisa ya? Oh, kemarin itu saya aplikasinya error kan, terus saya delete, tapi nggak bisa di-download lagi di HP saya, Bu. Oh, aku coba lapor aja ke helpdesk ya. Nanti Iya, ya nanti baik. saya rekap aja kan ini masuk ke email saya nanti ya siapa saja yang join. Ya, siapa lagi? Anjar. Terima kasih, Bu. Ya, Tadi barcode-nya ketutupan itu, Bu, jadi nggak bisa di-scan. barcode-nya. Terus ada lagi? Ada lagi yang belum? Izin Bu, saya Tengku Rahman juga tadi scan nggak bisa Bu gitu. Nggak bisa scan. Oke, bentar ya. Saya ini lagi. Ada lagi yang kendala absen? Izin Bu. Izin, Bu. Esther Anggi juga kendala, Bu. Sebentar. Ya, yang belum scan tadi silakan lanjutkan scan-nya. Bagi yang tidak bisa scan ya, segera diurus nanti ya untuk pocketnya. Sementara saya rekap aja dari email yang masuk ke Google Meet saya. Oke. Oke, cukup semua sudah absen ya. Jadi yang belum nanti saya harapannya yang tidak bisa ya, yang tidak bisa scan barcode boleh di screenshot saja ya sebagai bukti. Kalau misalnya nanti saya enggak ngecek atau gimana ya, jadi boleh di screenshot saja sebagai bukti bahwa kalian hadir pertemuan hari ini. Oke, itu aja dari saya untuk hari ini ya. Jadi nanti tolong diingatkan kalau belum ada lagi slide-nya atau apapun yang harus saya upload ya, boleh diingatkan lagi di grup. Untuk kuliah minggu depan kita masih akan online ya. Sorry, kita masih akan online seperti ini. Tapi ya harapannya ya tadi ya pembelajaran kita student center, jadi diharapkan mahasiswa dapat lebih aktif, walaupun saya mungkin nanti nggak lama ngasih materinya di kelas, tapi kalian bisa lebih aktif di luar sana untuk menggali
Oke, mungkin itu saja dari saya ya. Terima kasih semua. Saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Buat